I love you so much, Sophia. Pernah gak sih lu mikir kenapa ada orang yang bisa segila itu sampai nyulik artis buat dinikahin sama dia? Tapi gimana kalau misalkan sebenarnya nih dia itu bukan satu-satunya yang gila. Jadi gini nih, ada seorang bintang pop yang bernama Sophia yang diperanin sama Samara Weaving. Mengalami penyergapan oleh penggemar obsesif yaitu si Paul. Yang diperanin sama Ray Nicholson di kediamannya. Paul melarikan diri dari rumah sakit jiwa nih bersama dua pelaku lain. Lalu memaksanya menikah di sebuah gereja dengan delusi ekstrimnya. Nah ini dia nih, ada beberapa kelebihannya. Aktingnya hebat. Samara Weaving dan Ray Nicholson dipuji atas performa mereka. Nicholson dikomentari sebagai Hollywood's new charming psycho. Ya, dark comedy dan elemen horor yang berdampak dengan momen lucu yang sangat kuat. Paul yang memaksa Sophia untuk menikahinya di tengah kondisi mental yang kacau bisa dilihat nih sebagai metafora bagaimana industri atau fans obsesif seringkali memperlakukan artis perempuan seolah-olah mereka punya hak milik atas hidup si artis. Teori liar bersebaran, Sophia bukan cuma korban Paul, tapi juga korban sistem, tim manajemen dan industri musik yang menjadikan dirinya sebagai produk, bukan manusia. Manipulasi realita versus ilusi. Sophia adalah penyintas, tapi naskah di film ini tidak memberinya ruang tumbuh. Bisa jadi ini kritik meta terhadap bagaimana film horor atau thriller sering meminggirkan tokoh wanita meski menjadi inti cerita. Si Penny nih justru lebih punya perkembangan karakter, padahal seharusnya Sophia yang jadi poros utama nih. Babak tengah terasa bertele-tele, beberapa transisi musik terasa random seperti adegan musikal Broadway yang muncul tanpa build up. Jadi kesimpulannya nih dari semua yang udah kita bahas, Borderline punya premis emas tapi kehilangan kendali arah. Kalau misalkan lo nonton sambil nyari pesan tersembunyi, film ini nih seperti ngekritik industri hiburan yang mengeksploitasi trauma artis. Bagaimana cerita korban bisa dibajak oleh narasi media atau bahkan pelaku, dan bagaimana penonton pun bisa termanipulasi dalam delusi. Tapi secara teknis dan emosional, film ini sayangnya kurang kuat. Kalau lo udah nonton Borderline 2025, lo bisa tulis spekulasi lo di kolom komentar. Kira-kira kita bahas film apa lagi?